Halo teman-teman semua, semoga dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan melakukan setting format karya ilmiah menggunakan Microsoft Word. Nah, yang pertama-tama perhatikan bahwa mistar ini posisi satuannya adalah cm. Untuk mengeceknya, lakukan seperti ini. Nah, setelah muncul dialog box seperti ini, pilih Advanced. Kemudian scroll ke bawah, pilih display. Kemudian pastikan satuannya adalah cm. Setelah itu klik OK. Nah, sekarang kita akan melakukan setting margin lewat layout. Kemudian klik tanda panah kecil di bawahnya, akan muncul dialog box seperti berikut. Tinggal ditentukan dan disesuaikan dengan buku pedoman ya. Saya buat 44, 33, di atas 4, samping kiri 4, di atas di samping kanan dan di bawahnya 3. Ukuran kertasnya kita menggunakan ukuran A4 ya, atau bisa menyesuaikan. Klik OK. Nah, sekarang di marginnya sudah terlihat ukurannya 4 cm, batas atas dan batas kiri sudah sesuai dengan kebutuhan. Kemudian kita akan setting headingnya, setting format fontnya. Lihat menu home, kita klik tanda panah kecil pada styles. Nah, setelah muncul seperti ini, kemudian teman-teman tarik ke atas ya, klik tahan, tarik ke atas dan besarkan. Nah, kita akan modify dulu sesuai dengan kebutuhan kita. Misalnya di sini jenis hurufnya pakai Times New Roman. Nah, ini untuk heading 1. Ukuran fontnya silakan disesuaikan, warna hurufnya, ketebalannya, posisinya, spasinya. Nah, setelah sesuai, kita akan setting lewat format ini. Fontnya kita akan pilih all caps supaya jika ada huruf kecil yang tertulis dia tetap terlihat huruf kapital. Oke. Kemudian di paragrafnya silakan diatur sesuai kebutuhan seperti ini, apakah spasinya akan dibuat seperti apa, setelah atau sebelum judul. Nah, saya setting seperti ini saja. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan. Kemudian di bagian yang lain ya, heading 2, kita juga lakukan modify. Sesuaikan jenis hurufnya, besar hurufnya, ketebalan hurufnya, terus warna hurufnya, kemudian spasinya, kemudian di formatnya, paragrafnya seperti apa, tinggal disesuaikan di bagian ini. Kemudian setelah spacing, setelah heading 2 ini dibuat seperti apa gitu. Oke, klik OK. Kemudian OK lagi. Nah, kemudian satu lagi yang bagian normal kita lakukan modify juga. Hurufnya kita sesuaikan, Times New Roman, besar hurufnya kita sesuaikan. Misalnya 12, rata kiri, rata kanan, kemudian spasinya misalnya 1 spasi. Nah, kemudian kita ke format, kemudian di paragraf. Kemudian pada paragraf ini setiap alinea dia menjorok ke dalam, jadi kita harus aktifkan ini. Saya buat 1,27 secara default. Nah, di sini kalian bisa setting
0 atau sesuai kebutuhan. Kemudian nih contohnya seperti ini ya. Oke, klik OK dan OK lagi. Ini sudah untuk fontnya sudah selesai. Kemudian kita akan membuat bab secara otomatis. Kemudian babnya juga secara otomatis. Kita lakukan setting di sini. Kemudian define new multi level list ya. Muncul dialog seperti ini. Kemudian bar. Nah, kemudian kita pilih nomor 1 ya, nomor 1 untuk bab. Kita pilih heading 1. Oke, setelah itu di sini kita butuh kata bab ya, bab. Saya buat seperti ini, kemudian angkanya pakai Romawi besar. Nah, sudah tertulis bab 1. Kemudian setting fontnya silakan disamakan dengan setting heading 1. Misalnya di sini Times New Roman, bold, kemudian 14. Misalnya tinggal disesuaikan saja. Hanya otomatis dan all caps-nya juga dicentang. Setelah itu ini contohnya ya. Klik OK. Kemudian di sini kalian tinggal setting center. Nah, posisinya nanti bisa menyesuaikan. Kalau nanti kurang ke tengah bisa mengatur di sini, atau dia terlalu ke pinggir kalian bisa mengatur di sini. Jadi kira-kira saja dulu setting di sini. Nanti kalian bisa mengedit kembali kalau belum sesuai kebutuhan. Kemudian di nomor 2 juga demikian. Nomor 2 ini untuk subbab, berarti yang harus di shading dikaitkan dengan luas, kemudian ini dihapus. Nah, kita akan pilih dulu labelnya di sini ya, label 1. Ini bab 1.1 gitu ya, supaya 1.1. Kalau bab 2 dia 2.2 gitu. Nah, kemudian di sini kasih titik ya. Kemudian pilih angka. Nah, angka Romawi .1. Supaya jadi angka biasa, klik legal style numbering. Nah, ini sudah. Kemudian fontnya juga kita sesuaikan. Biasanya subbab itu hurufnya tebal ya. Times New Roman kita pakai di sini. Kemudian kita tebalkan. Kemudian di sini 12. Warnanya otomatis. Itu saja, klik OK. Kemudian di sini kita atur posisinya, biarkan saja default left. Kemudian bagian sini tinggal diatur sesuai kebutuhan, atau dibuat 0 saja dulu. Ini disesuaikan dengan alinea, kemudian klik OK. Nah, sampai di sini kita sudah punya settingan bagaimana membuat bab dan subbab otomatis. Bab 1 misalnya. Nah, untuk memindahkan ini ya, supaya dia ke bawah, tekan shift enter supaya bab 1 pendahuluan itu tidak terpisah nanti di daftar isi. Nah, ini agak posisinya belum pas, kita tinggal setting lagi. Settingnya di sini ya. Nah, ini ya kira-kira 1,27. Coba 1 dulu. Nah, belum. Kemudian kita tambahkan lagi. Ini harus sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau kurang ditambahin. Kalau dia lewat berarti tinggal dikurangkan. Nah, misalnya seperti ini. Kemudian kita enter. Kita klik heading 2 supaya jadi 1.1. Nah, misalnya di sini kita buat latar belakang. Kita ketikkan misalnya saya senang belajar Microsoft Word, itu misalnya.
mudah penambahan atau pengurangan tulisan pada karya kita. Untuk membuat 1.2 tinggal klik heading 2. Nah, jadi lebih mudah. Misalnya nanti saat kita membuat bab 2, tinggal klik saja heading 1, kemudian tekan shift enter, atau boleh ditulis dulu, atau tekan klik di sini, tekan shift dan enter. Nah, ini posisinya agak miring, masih belum pas, nanti kita setting lagi. Misalnya ini kita buat dulu 2.1, tinggal klik heading 2, teori, misalnya teori A, kemudian kita enter lagi heading 2 lagi, teori B, misalnya ada teori C, di enter, klik heading 2, seperti itu. Nah, kita coba perbaiki ini lagi, posisinya dipaskan. Misalnya 1,27. Oke. Nah, hasilnya seperti ini. Cukup mudah. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan kalian bisa belajar dengan menyenangkan. Sampai jumpa di video berikutnya.